Kemelut di Majapahit. Kemelut di Majapahit. Persaingan antara Dyah Gayatri dengan Dara Petak untuk merebut perhatian Raden Wijaya. Adipati Ronggolawe telah mengetahui bahwa pengangkatan Patih Hamengkubumi Kerajaan Majapahit, yakni Senopati Nambi, adalah pengaruh bujukan dari Dewi Petak, sehingga Adipati Ronggolawe melaporkan kepada Baginda Raja Kertarajasa. Akan tetapi, reaksi Baginda Raja malah mengusir Adipati Ronggolawe. Lantas apakah benar Dara Petak dan Patih Nambi tengah menyusun siasat untuk membunuh raja? Dan apakah yang terjadi jika memang itu terbukti? Kita akan sama-sama simak dalam sebuah cerita mahakarya dari Asmaraman S. Kopingho. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ditunggu silaturahmi pendengar semua di kolom komentar. Inilah sebuah karya Asmaraman S. Kopingho dalam sebuah cerita Kemelut di Mojopahit. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Selamat mendengarkan. Kembalikan anakku, cerit Janda Galusari sambil menangis. Di luar, Sutejo yang masih meronta-ronta itu dapat mendengar semua suara dalam bilik. Karena Kelabang Curing sambil tersenyum menyeringai, agaknya ingin pula mendengarkan, maka dia belum meninggalkan tempat itu. Sutejo mendengar ibunya menangis, juga tangis kakaknya Lestari. Kau bunuh saja aku, akan tetapi kembalikan anakku. Ibunya meratap. Anakmu itu tidak apa-apa. Dan anakmu yang manis ini pun tidak akan diganggu kalau kau menyerahkan diri dengan baik-baik kepadaku. Galusari, kesinilah manis. Sudah tiba saatnya kau menghentikan sikap bermusuh itu kepadaku. Aku cinta padamu. Dan sudah 8 tahun aku menahan rinduku kepadamu. Tidak. Hening sejenak, kemudian Sutejo mendengar jerit kakaknya. Lestari menjerit dan disusul lengkingan ibunya. Bronggodidoyo, apa yang hendak kau lakukan? Terdengar ibunya memekik di antara tangisnya. Kalau kau bersikeras tidak mau, kau lihatlah betapa aku memaksa anakmu menggantikan engkau melayani aku. Jangan. Lebih baik kau bunuh aku. Kau boleh siksa aku, akan tetapi jangan kau ganggu Lestari. Ibunya meratap dan Sutejo meronta-ronta dan berteriak-teriak. Kelabang Curing yang takut kalau ketahuan oleh atasannya bahwa dia pun ikut mendengarkan dengan asik, cepat mendekap muluk erat itu sehingga Sutejo tidak dapat berteriak lagi dan meronta-ronta.
Akan tetapi, tidak mampu melepaskan diri dari jari-jari tangan yang kuat itu. Nah, bagaimana? Terdengar Progo Digdoyo mengancam. Anakmu atau engkau yang menyerah dengan sukarela? Sutejo mendengar ibunya merintih. Sesukamulah, asal kau jangan mengganggu anakku. Selanjutnya ia mendengar suara Progo Digdoyo tertawa girang dan mendengar rintihan ibunya yang menahan tangis. Diselingi tangis dan isak Lestari yang terdengar penuh perasaan, takut, dan ngeri. Hebat memang Kakang Progo Digdoyo. Kelabang Celuring tertawa lalu menyeret tubuh Sutejo dari tempat itu, meninggalkan rumahnya dan dusun Kembang Sari, terus menyeret tubuh anak itu ke arah hutan yang gelap. Sutejo berhenti meronta dan Kelabang Celuring melepaskan lengan kanan anak itu, hanya memegang tangan kirinya sambil terus menarik. Paman, aku hendak dibawa kemanakah, Paman? Sutejo bertanya, suaranya penuh rasa penasaran. Akan tetapi sedikit pun tidak merasa takut, dan diam-diam tangan kanannya meraba-raba ke pinggangnya. Di situ terselip sebatang keris yang tadi dibawanya ketika ibunya berkemas. Keris itu adalah keris peninggalan ayahnya. Keris itu adalah keris peninggalan ayahnya. Sebatang keris yang bernama Nogo Pusoro. Keris pusaka yang selama berada di tangan mendiang Senopati Lembutirta telah minum darah entah berapa banyak lawannya sehingga selain beracun, juga keris itu mempunyai wibawa menyeramkan. Hendak dibawa kemana? Kemana lagi kalau tidak ke neraka? Kelabang Celuring terbahak. Salah ibumu yang tidak tahu bahwa sang Panewo tergila-gila padanya. Kelabang Celuring tertawa sambil mengangkat mukanya ke atas, sehingga tidak tahulah dia betapa anak kecil itu telah mencabut keris Nogo Pusoro yang sudah berkarat oleh darah lawan. Kelabang Celuring adalah seorang perwira yang memiliki kedikdayaan, biarpun lambungnya tertusuk keris karena dia tadi sama sekali tidak menduganya. Namun dia dapat cepat mengerahkan tenaga kekebalannya sehingga keris itu tidak masuk lebih dalam lagi. Apa pula, karena tenaga Sutejo memang tidak besar, sambil mengerahkan tenaga ke lambungnya, Kelabang Celuring meneriaki dan memaki, "Anak setan!" dan akhirnya menendang. Des! Keris itu tercabut dari lambungnya ketika tubuh anak kecil itu mencelat sampai beberapa tombak jauhnya. Setan cilik! Setan cilik! Kupatahkan batang lehermu. Kelabang Celuring yang meloncat hendak menubruk anak itu roboh terguling dan pingsan karena keampuhan keris Nogo Pusoro yang telah melukai lambungnya tadi. Sutejo yang masih memegang keris di tangan merasa kepalanya pening ketika dia terbanting jatuh. Akan tetapi melihat musuhnya roboh, dia cepat menyimpan keris ayahnya dan bangkit berdiri, lalu berdiri kembali menuju ke dusun Kembang Sari sambil membayangkan malapetaka yang mengancam ibunya dan kakaknya. Ibu, dia menjerit dan berlari terus. Dalam kegelapan malam, masih hidupkah ibu dan kakaknya? Sudah terlalu lama dia meninggalkan rumah mereka ketika dia terseret oleh Kelabang Celuring hampir 1 jam lamanya. Akan tetapi, akan terlambatkah dia? Dengan berindap-indap dan menyusup-nyusup karena melihat ada beberapa orang penunggu kuda menjaga di sekeliling rumah dan dusun, dia akhirnya berhasil memasuki rumah ibunya. Dari pintu belakang, segera ia menyelinap mendekati kamar ibunya dan mengintai. Tidak berani masuk secara sembrono karena dia mendengar suara di dalam. Dilihatnya ibunya berdiri di dekat pembaringan,
Rambutnya yang hitam panjang sampai ke pinggul itu terurai lepas dan hanya mengenakan tapih pinjung, yaitu kain yang dililitkan ke tubuh sampai ke dada. Memandang kepada Panewu Progodigdoyo yang tersenyum-senyum sambil mengenakan lagi jubahnya. Progodigdoyo, ibunya membentak dan tangan kirinya memeluk Lestari yang menangis dengan muka pucat dan menyembunyikan mukanya ke dada ibunya. Engkau berjanji tidak akan mengganggu anakku kalau aku menyerahkan diri kepadamu. Akan tetapi, apa yang kau katakan tadi, kau tidak boleh membawa Lestari. Galusari, aku salah sangka tentang dirimu. Aku kecewa, ternyata engkau sudah terlalu tua. Maka biarlah, aku tidak jadi membawamu dan sebagai gantinya anakmu ini akan ku persunting menjadi selirku. Dia cantik seperti engkau, akan tetapi dia masih muda dan segar, sedangkan engkau, sayang kau terlalu tua. Jahanam busuk. Janda itu memaki dengan jerit melengking saking marahnya. Dia telah mengalami penghinaan besar, menyerahkan diri dan diperkosa di depan putrinya sendiri. Hal yang dilakukan dengan hati berdarah demi keselamatan putrinya. Akan tetapi yang didapatnya sebagai imbalan pengorbanan hebat ini hanya penghinaan yang menyakitkan hati, dan putrinya tetap saja akan dibawa oleh musuh besar itu. Perempuan tua, jangan banyak lagang kau. Lebih baik kau serahkan anakmu itu menjadi selirku dan kau menjadi pelayanku di rumahku. Kalau engkau masih ingin selamat, siapa tidak tahu bahwa engkau hendak melarikan diri, hendak memberontak terhadap Tuban. Kemarahan Galusari mencapai puncaknya. Manusia berhati iblis. Dia memaki dan menyambar lampu di atas meja, lalu dilemparkan lampu itu ke arah Progodigdoyo. Progodigdoyo terkejut. Akan tetapi cepat dia menampar lampu yang menyambar ke arahnya itu. Biar. Lampu itu pun pecah berantakan menghantam dinding bambu bilik itu, dan api yang disiram minyak menjilat dan membakar dinding bambu. Perempuan busuk! Progodigdoyo meloncat ke depan, tangan kirinya menampar dan tangan kanannya menyambar Lestari. Galusari terpekik dan terlempar ke samping, sedangkan Lestari yang dapat dipondong oleh Progodigdoyo menjerit. Akan tetapi Progodigdoyo meloncat ke pintu kamar hendak pergi dari kamar dan yang mulai terbakar. Progodigdoyo, manusia keparat! Tiba-tiba terdengar bentakan Sutejo yang menyerbu dari luar pintu kamar dengan keris terhunus. Progodigdoyo terbelalak. Kau? Dia merasa heran melihat anak itu kembali. Bukankah ini sudah disuruhnya dibunuh oleh Ki Kelabang Curing? Mengapa dia bisa muncul di sini? Bulu tengkuknya meremang karena dia menduga bahwa yang muncul ini tentu arwah atau setan dari anak itu. Biarpun hatinya merasa ngeri dan takut, kakinya menendang dan mulutnya membentak. Pergilah! Dan tendangnya tersebut membuat tubuh anak itu terlempar jauh ke kamar terguling-guling. Galusari menjerit dan menubruk dari belakang dengan nekat, mencakar dan menggigit Progodigdoyo yang sudah merasa ngeri oleh munculnya anak yang dianggap setan itu. Menjadi marah, dan dengan keras dia memukul wanita itu. Das! Galusari mengeluh lemah. Tubuhnya terlempar masuk kembali ke dalam bilik yang sedang terbakar, terbanting keras dan pingsan. Progodigdoyo yang masih memondong tubuh Lestari yang meronta-ronta dan menjerit-jerit, hanya menoleh satu kali melihat betapa api mulai menjilat dan membakar rambut panjang dan kain yang hampir terlepas, kemudian meloncat keluar. Ibu, Tejo! Progodigdoyo memukul perlahan tengkuk Lestari, dan darah remaja itu roboh lemas di dalam pondongannya. Tak sadarkan diri, tak lama kemudian
Yang terdengar bergema di dalam dusun Kembang Sari menjadi sunyi senyap itu hanya ringkih kuda dan derap kaki kuda meninggalkan dusun itu. Dan suara ini pun lenyap terganti oleh suara api yang mengamuk dan melahap rumah bekas tempat tinggal janda Galusari. Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali betapa setelah sudah kenyang dan menghabiskan rumah dan seluruh isinya, para tetangga berani mendekati tempat itu. Wajah mereka tegang karena semalam mereka mendengar bahwa pasukan dari Tuban datang untuk membuat pembersihan, dan dikabarkan bahwa keluarga mendiang Perwira Lembutirta dicurigai dan diperiksa. Kemudian mereka mendengar jerit-jerit itu dan disusul suara api membakar rumah. Karena ketakutan, mereka tidak berani keluar, dan baru pada pagi hari berikutnya, mereka berani keluar dan memenuhi halaman rumah yang sudah menjadi puing itu. Kemudian atas prakarsa kepala dusun, mereka memeriksa reruntuhan dan puing itu, dan menemukan kerangka yang sudah hangus dan sebagian menjadi abu. Itulah kerangka janda Galusari, yang segera mereka rawat dan melarungnya, atau menghanyutkan ke air sungai Tambak Beras. Anehnya, tidak ada bekas kerangka Sutejo, sedangkan mereka semua tahu bahwa Lestari telah ditawan dan dibawa ke Tuban. Karena ketika pasukan itu meninggalkan dusun, ada penduduk yang sempat mengintai dengan tubuh menggigil dan melihat darah itu dalam pondongan Panewu Progodidoyo. Seperti biasanya, terjadi di dalam zaman apapun dan dimanapun, peraturan dan hukum hanya diterapkan untuk mengendalikan rakyat kecil belaka, sedangkan orang-orang besar biasanya atau sebagian besar adalah kebal terhadap hukum. Andai kata peristiwa pembunuhan, pembakaran rumah dan penculikan gadis itu dilakukan oleh rakyat biasa, tentu hukum akan mengejarnya sampai dia ditangkap dan dihukum sesuai dengan kejahatannya. Akan tetapi, kalau pembesar yang berkuasa melakukan sesuatu, biasanya peristiwa itu lewat begitu saja, karena pemegang hukum adalah para pembesar belaka. Rakyat hanya bisa merasa penasaran, akan tetapi lambat laun peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati ini terlupa juga. Demikian pula dengan peristiwa di dusun Kembang Sari ini. Karena tahu bahwa yang melakukan pembakaran dan pembasmian atas keluarga mendiang Perwira Lembutirta adalah pasukan Tuban yang dipimpin oleh Panewu Progodidoyo. Maka siapakah yang akan berani membuat ribut? Orang yang paling berkuasa di dusun itu hanyalah berpangkat lurah biasa. Apa dayanya terhadap seorang senopati dari Kadipaten Tuban, tangan kanan Gusti Adipati Ronggolawe sendiri? Maka semua orang hanya bisa saling pandang, menggeleng-geleng kepala, dan merasa kasihan kepada nasib janda Galusari sekeluarga. Akan tetapi tidak berani membuka mulut, karena mereka maklum bahwa ribut-ribut mempersoalkan peristiwa itu berarti mengundang malapetaka yang mungkin lebih mengerikan daripada peristiwa itu sendiri. Apa yang diceritakan oleh janda Galusari sebelum dia tewas dalam keadaan mengerikan itu kepada anak-anaknya tentang pemberontakan Tuban memang benar. Api pemberontakan itu mulai menyala akibat rasa iri hati yang bergolak di dalam dada sang Adipati Ronggolawe. Seperti dituturkan dalam serat Panji Wijayakrama, Ronggolawe adalah putra dari Bupati Sumenep yang bernama Banyakwide atau Aryo Wirojo, dan kemudian berganti nama menjadi Aryo Adikoro. Ayah dan anak ini merupakan senopati-senopati Majapahit yang telah banyak jasanya
terutama terhadap Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, semenjak Sang Prabu masih belum menjadi raja dan masih bernama Raden Wijaya. Mereka itu merupakan punggawa-punggawa yang setia di samping tokoh-tokoh Mojopahit lainnya, terutama sekali Senopati Lembusuro dan Kensora yang berpangkat Demang, adik dari Aryo Wirorojo atau paman dari Ronggolawe, Kebo Anabrang, Raden Nambi, dan yang lain-lain. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Mojopahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu, dan membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban, dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungannya itu dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi, guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu yang telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara telah menikah lagi dengan seorang putri dari Malayu. Sebelum putri dari tanah Malayu itu menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukan karena beliau tidak menghendaki adanya perpecahan dan agar keturunan Raja Kertanegara semua menjadi istrinya, sehingga tidak akan timbul dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Dyah Tribuana yang menjadi permaisuri. Yang keduanya adalah Dyah Nara Indra Duhita. Ketiga adalah Dyah Jaya Indra Dewi. Dan yang keempat, Dyah Gayatri, yang juga disebut Retno Sutawan, dan Raja Patni, yang berarti terkasih. Karena memang putri bungsu dari mendiang Kertanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita, seperti seorang dewi dari kahyangan. Terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun yang lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu, yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang, atau juga Mahisa Anabrang, nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang atau anabrang ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik itu membawa pulang 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Dara Petak, dan Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Maka diambillah Dyah Dara Petak menjadi istrinya yang kelima. Segera ternyata bahwa Dara Petak menjadi saingan yang paling kuat dari Dyah Gayatri, karena Dara Petak memang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang Prabu sangat mencintai istri muda ini, yang setelah diperistri oleh Sang Baginda, lalu diberi nama Sri Inderswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini, yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda, yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati, dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Dara Petak keturunan Melayu. Tentu saja, Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka.
Kiranya tidak akan menjadi hal-hal yang berlebih hebat, tidak akan menjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya darah petak ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu pengangkatan Patih Hamangkubumi, yaitu Patih Kerajaan Mojopahit, yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja sendiri, itu adalah Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak berpengaruh oleh rujukan darah petak. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, marahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan seperti biasa, dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai. Dan karena dalam kemarahan tadi sang adipati menggunakan aji kedijayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotokan dan ujung meja yang diremasnya pun menjadi hancur. Kang Mas Adipati, harap Paduka tenang. Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara ini. Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu merupakan penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Akan tetapi, Adipati Ronggolawe bangkit berdiri membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal, lekas suruh persiapkan si Mego Lamat di depan. Aku akan berangkat ke Majapahit sekarang juga. Mego Lamat adalah salah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat. Warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tidak lama kemudian, hanya suara derap kaki Mego Lamat yang berlari congklang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu, mengiris perasaan dua orang istri yang mencinta dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu, Sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan penggawa. Semua penghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe. Dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap raja tanpa dipanggil. Padahal sudah agak lama, Adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanda dia tidak berkenan hatinya. Namun karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangannya hatinya dan segera menyapa Ronggolawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghaturkan sembahnya. Akan tetapi, setelah semua salam, tata susila ini selesai, serta merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilapan Paduka yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua muka para penghadap raja menjadi pucat mendengar ucapan ini. Dan semua jantung di dalam dada berdebar mereka tegang. Mereka semua mengenal belaka, sifat dan watak Ronggolawe, panteng Majapahit yang gagah perkasa dan selalu berterbuka, polos dan jujur, tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya.
tidak akan mundur setapak pun dalam membela hal yang dianggapnya benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" "Yang hamba maksud tidak lain adalah pengangkatan Nampi sebagai Pepatih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terpujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nampi sebagai Patih Hamangkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil." Hebat bukan main ucapan Ronggolawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar merah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kebo Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Ronggolawe. Lembu Sora yang sudah tua menjadi pucat mukanya. Tak mengira dia bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati Gagak Sakoro dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya, semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap sang Prabu dan mendengar ucapan-ucapan Ronggolawe, semua terkejut dan sebagian besar marah sekali. Akan tetapi, mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormat sang Prabu. Akan tetapi sang Prabu Kertarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ronggolawe, ponggawanya yang dia tahu amat setia kepadanya. Lalu berkata halus, "Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai Patih Hamangkubumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak. Bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati dan semua pembantuku. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil?" Dengan muka merah, kumisnya yang seperti kumis sang Gatot Kaca itu bergetar. Napas memburu karena desakan amarah. Ronggolawe berkata lantang, "Tentu saja tidak adil. Paduka sendiri tahu siapa si Nambi itu. Paduka tentu saja ingat, tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak berwibawa." "Kakang Ronggolawe, tentu engkau tahu pula bahwa Kakang Nambi adalah seorang ahli siasat dan ketatanegaraan." Sang Prabu memotong, "Memang tukang siasat dia, tukang akal-akalan, akal bulus yang kotor dan busuk. Negara akan celaka kalau patihnya seperti dia yang penuh dengan kelicikan. Dan hamba katakan bahwa pengangkatan itu tidak adil. Karena apakah Mojopahit kekurangan orang-orang yang sudah jelas setia dengan jiwa raganya, yang sudah mendharma baktikan seluruh kehidupannya untuk Paduka, yang sudah berjasa dalam setiap peperangan?" "Aku mengangkat patih berdasarkan kecakapan untuk jabatan itu, Kakang Ronggolawe." "Harap Paduka mengampuni hamba. Akan tetapi, apabila Paduka membutuhkan seorang Patih Hamangkubumi, seorang pembantu yang boleh diandalkan, mengapa Paduka mengangkat Nambi? Apakah Paman Lembu Sora kurang cakap? Seandainya Paduka menganggap Paman Lembu Sora terlalu tua atau tidak memenuhi syarat, bukankah masih ada hamba? Mengapa justru si Nambi yang picik ini yang diangkat?"
Ronggolawe, engkau orang kasar yang sudah menjadi gila oleh iri hati. Tiba-tiba Nambi tidak dapat menahan dirinya lagi karena telah dihina berkali-kali di depan banyak orang. Kalau tadi dia diam saja, adalah karena tidak berani ribut-ribut di hadapan Sang Prabu. Iri hati kamu bukan iri hati, melainkan ingin menegakkan Mojopahit. Karena kalau engkau menjadi musuh, menjadi pati, kedudukan Mojopahit pasti akan merosot. Nama besar dan keagungan yang Prabu akan terseret turun oleh kepicikanmu. Siapa yang tidak tahu bahwa Paman Lembu Sora dan aku, aku Ronggolawe, telah menyerahkan seluruh jiwa raga dan keagungan Sang Prabu dan Mojopahit. Kalau tidak ada kami berdua di waktu Sang Prabu menghadapi tentara Tartar, apakah Mojopahit akan dapat terbangun? Jasa Paman Lembu Sora tidak diperhatikan dan dikalahkan oleh seorang macam kau. Suasana menjadi panas sekali dan kalau tidak ada Sang Prabu di situ tentu telah terjadi pertempuran. Sang Prabu memandang dengan penuh kekhawatiran karena kalau sampai terjadi pertarungan antara para pembantunya yang setia di depannya, maka selain itu hal amat memalukan juga akan melemahkan kedudukannya. Maka dengan berbagai usaha dia mencoba untuk meredakan kemarahan Ronggolawe. Akan tetapi Adipati Tuban ini tetap merajuk dan dengan suara lantang dia berkata, hamba tahu bahwa hamba telah melakukan dosa di hadapan Paduka dengan sikap hamba ini. Akan tetapi sikap hamba ini adalah wajar, dan kalau hamba akan dijatuhi hukuman, hamba akan menerimanya. Siapa tidak akan meradang melihat betapa si pengecut licik, si penakut Nambi adalah malah memperoleh kedudukan yang paling tinggi. Dan hamba serta Paman Lembu Sora dan para kawan-kawan lainnya harus tunduk dan menyembahnya. Keparat Nambi, entah dengan rayuan apa engkau dapat membujuk Sang Prabu. Kalau engkau hendak menyangkal semua kata-kataku, ayo keluar. Pilihlah tempat yang kau sukai, waktu yang kau sukai setiap saat, kapan saja, di mana saja. Ronggolawe siap menghadapimu, menyelesaikan hal ini dengan taruhan nyawa sebagai ksatria. Tidak macam kau yang hanya pandai bersilat lidah. Makin panaslah suasana di situ. Pendeta Brahmaraja yang diberi isyarat oleh Sri Baginda lalu mendekati Ronggolawe dan berkata dengan suara halus dan tenang, anak Mas Adipati Ronggolawe, harap suka tenang dan mendinginkan hati dan pikiran. Ingatlah baik-baik, apakah sikap seperti ini di hadapan Sri Baginda merupakan sikap yang benar? Dan apakah akibatnya yang akan menimpa para keluarga anak Mas dengan sikap seperti ini? Para senopati dan pembesar yang hadir membenarkan dan mendukung kata-kata pendeta ini. Akan tetapi sia-sia saja karena Ronggolawe tetap saja marah-marah dan menantang-nantang Nambi untuk keluar dan menghadapinya sebagai kesatria. Kebo Anabrang, senopati perkasa yang pemarah, tidak lagi dapat menahan dirinya, menunjukkan telunjuknya kepada Ronggolawe dan membentak, Lawe, manusia kurang ajar kau. Kalau memang itu jantan, mengapa menantang-nantang di hadapan Sang Prabu? Keluarlah dan siapkan segala senjata dan kedikjayaanmu di alun-alun. Ronggolawe menepuk dadanya. Papo, aku akan menghadapi semua pencilat dan pengkhianat. Adipati Tuban ini meloncat keluar dan tanpa pamit dia meninggalkan ruangan permusyawaratan itu dengan mata berapi-api dan muka memerah. Ronggolawe menuju ke alun-alun, menanggalkan bajunya, bertelanjang dada dan sambil meletakkan tangan di atas dahan kayu pohon. Dia menanti keluarnya Nambi dan siapa saja yang berani melawannya. Setelah agak lama, tidak ada yang keluar. Kemarahannya menjadi-jadi dan mulailah Ronggolawe merusak tanaman
dan merobohkan bangunan di depan istana. Jembangan-jembangan besar dan berat diangkatnya dan dibanting hancur berkeping-keping. Memang hebat tenaga Senopati ini. Dadanya yang telanjang itu berkilauan karena keringat. Bidang dan tegap penuh dengan otot-otot yang mengembang dan kuat, seperti banteng. Matanya yang tajam itu bersinar-sinar dan tidak ada hentinya, menantang Nambi dan semua pencilat yang akan mencelakakan Mojopahit dengan lidah beracun mereka. Para pengawal dan penjaga di sekitar alun-alun tidak ada yang berani bergerak, hanya memandang dengan muka pucat, dan seorang perwira penjaga cepat melapor ke dalam istana. Sementara itu, suasana di dalam ruangan balai pertemuan amat sunyi setelah Ronggolawe pergi. Semua orang terdiam, menunduk di hadapan sang Raja Kertarajasa yang berulang kali menghela nafas. Kemudian terdengar sang Prabu berkata dengan suara jelas mengandung kedukaan hati. Paman Demang Lembusora, bagaimana pendapat Paman dengan adanya peristiwa ini? Apakah sebaiknya Nambi kuturunkan kedudukannya sebagai patih dan menggantikan Lawe menjadi patih Hamangkubumi, Paman? Lembusora cepat menyembah. Hendaknya Paduka tidak melakukan hal itu, karena bagaimana mungkin Paduka sebagai junjungan hamba semua akan menyerah saja kepada kehendak Ronggolawe. Hal itu hanya akan merendahkan kedudukan Paduka, karena hendaknya Paduka ingat akan ketentuan bahwa segala sabda yang dikeluarkan oleh Raja tidak harus dilaksanakan. Paduka sudah mengangkat anak Mas Nambi sebagai patih. Tidak mungkin kalau sabda Paduka itu digagalkan hanya oleh ulah Ronggolawe. Biarpun Ronggolawe adalah keponakannya sendiri, namun Lembusora yang bijaksana tidak setuju akan sikap yang diperlihatkan Ronggolawe tadi. Maka tentu saja dia pun tidak mau membela keponakan yang dianggapnya telah keliru dan telah salah. Pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan sama-sama ketahui di episode berikutnya. Masih dalam cerita Kemelut di Mojopahit, sebuah mahakarya Asmaraman S. Kopingho. Nantikan hanya di channel YouTube Sasa Kala. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Sampai jumpa.